Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya, Dendi Daud Rohmansah, di hari yang cerah ini akan menyampaikan materi mengenai konsep geografi untuk siswa kelas 10 IPS. Untuk kepentingan pembelajaran geografi di sekolah, Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 menghasilkan kesepakatan berupa 10 konsep esensial geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi terdiri atas lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi relatif merupakan menunjukkan letak suatu objek apabila dibandingkan dengan objek lain di muka bumi. Contohnya adalah letak geografis. Kemudian lokasi absolut adalah letak suatu objek berdasarkan ukuran tetap garis koordinat bumi. Contohnya adalah letak astronomis atau letak berdasarkan garis UTM. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Ada 3 dimensi dalam ukuran jarak, yaitu jarak fisik atau geometrik yang diukur dengan satuan panjang seperti kilometer, mil, yard, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jarak waktu dengan satuan ukuran jam, menit, hari, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jarak ekonomi, yaitu dihitung dengan ongkos atau biaya dalam rupiah yang diperlukan untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga, tentang konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan menunjukkan tentang hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan sarana transportasi umum, tradisional, atau jalan kaki. Misalnya, keterjangkauan dari Jakarta ke Kota Biak dengan menggunakan pesawat terbang, dan dari Bandung ke Jakarta menggunakan kereta api. Keempat, konsep pola. Pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang bumi. Contohnya adalah pola aliran sungai terkait dengan jenis batuan dan struktur geologinya. Kemudian contoh yang kedua, pola perhubungan terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Yang kelima, konsep geomorfologi. Bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contohnya, pemukiman cenderung di daerah yang datar. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi menunjukkan pengelompokan penduduk dan aktivitas di suatu daerah. Contohnya, masyarakat atau penduduk cenderung mengelompok pada setingkat sejenis sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, dan lain-lain. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Contohnya, daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti puncak antara Bogor dengan Cianjur banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini merupakan hubungan saling ketergantungan atau timbal balik antar beberapa hal. Misalnya, pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komutasi, ulang-alik, dan urbanisasi yang dibentuk oleh hubungan saling ketergantungan antar masyarakat dari dua wilayah yang berbeda. Yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Setiap wilayah memiliki kekhasan yang membedakan dengan wilayah yang lain. Konsep ini bertegas bahwa antara satu tempat dengan tempat lain memiliki perbedaan. Contohnya, pada daerah pantai, masyarakatnya cenderung jadi nelayan, sedangkan di daerah pegunungan, masyarakatnya cenderung menjadi petani. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah yang lain, atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.